Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan perhitungan pada cermin cekung dan cermin cembung yang nantinya kalian akan gunakan dalam mengerjakan tugas yang sudah saya share ya. Karena memang kemarin kan kita belum sampai materi perhitungan, jadi kalau misal langsung disuruh ngerjakan, saya kira ada yang mengalami kesulitan. Jadi saya buat video ini biar kalian bisa ngerjakan di rumah ya. Ini saya langsung gandeng saja perhitungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Meskipun kemarin kita belum bahas cermin cembung, tapi karena perhitungannya ini rumusnya jadi satu, jadi saya terangkan sekalian. Nanti untuk masalah pembahasan lebih lanjut mengenai cermin cembung kita akan lanjutkan di kelas ya. Jadi ini perhitungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Sebelumnya kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ada dua macam cermin ya, cermin datar sama cermin lengkung. Cermin lengkung sendiri dibagi jadi dua, cermin cekung dan cermin cembung. Yang akan kita bahas di perhitungannya kali ini adalah yang cermin lengkung ya. Sedangkan kalau cermin datar kan kemarin sudah disampaikan bahwasanya untuk tinggi benda akan sama dengan tinggi bayangan, terus jarak benda akan sama dengan jarak bayangan. Jadi untuk perhitungannya tidak kita bahas di sini. Yang akan kita bahas di sini khusus untuk cermin lengkung, yakni cermin cekung dan cermin cembung. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang cermin cekung, bagaimana gambarnya seperti ini ya. Sedangkan kalau cermin cembung sudah kita gambarkan juga. Nah, cermin cekung ini berfokusnya positif ya. Kenapa? Karena letak titik fokusnya di depan cermin ya. Ini gambar cermin cekung. Diingat-ingat fokusnya itu positif karena titik fokusnya ini di depan cermin. Oke, kenapa di depan? Karena kalau ini cermin cekung, kita bercerminnya berada di sini atau bendanya itu diletakkan di ruang antara ruang 1, 2 dan 3. Lah, kebetulan titik fokusnya juga berada di sini, berarti ini artinya fokusnya berada di depan cermin cekung. Karena fokusnya berada di depan, maka cermin ini disebut cermin positif. Oke, seperti itu ya. Sedangkan kalau cermin cembung fokusnya katakan negatif karena titik fokusnya berada di belakang cermin. Untuk gambarnya seperti ini. Oke. Ini ya gambar untuk cermin cembung kan kemarin seperti ini ya. Nah, ketika kita bercermin di depan cermin cembung, kan harus berada di sini. Benda harus berada di ruang 4 di sini. Barangnya di sini, sedangkan fokusnya kan berada di sini. Artinya fokusnya berada di belakang cermin ya. Ini bagian depan. Jadi bagian depan itu yang bagian yang bendanya di situ, itu bagian depan. Sedangkan bagian yang lainnya itu disebut bagian belakang. Karena fokusnya berada di belakang cermin, maka cermin cembung dikatakan cermin negatif. Diingat-ingat ya, cermin cekung positif, cermin cembung negatif. Ini nanti akan berpengaruh ke perhitungan ya. Tanda positif negatifnya akan berpengaruh ke perhitungan. Oke, kita kenalan dulu sama rumusnya. Rumusnya di sini cuman ada ini ya. Ada dua macam rumus. Yang pertama untuk menentukan fokus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dimana f-nya ini pakai f kecil ya. Simbol f kecil yakni simbol titik fokus. Kemudian s pakai s kecil artinya jarak benda ke cermin. Jadi bendanya ini jaraknya berapa sampai ke cermin ini berapa panjang, itu S. Kemudian kalau S aksen, jarak bayangan ke cermin. S aksen, ada tanda aksennya seperti ini, ada tanda petik ya. Nih, sebentar. Oke, S aksen ini jarak bayangan ke cermin. Ya, untuk perhitungan di rumus ini menggunakan pecahan, jadi harus hati-hati benar dalam
melakukan perhitungannya nantinya. Satuannya bagaimana? Satuannya ini harus sesuai. Kalau misalkan fokusnya ini satuannya senti, maka S-nya juga satuannya senti, S aksennya juga satuannya senti. Kalau misal fokusnya pakai satuan meter, berarti S-nya juga harus meter, ini juga harus meter. Jadi sesuai ya, sesuai semuanya. Nanti dilihat di soalnya seperti apa. Oke, kemudian rumus yang kedua adalah rumus perbesaran bayangan. Jadi bayangan yang terbentuk setelah dicerminkan ke cermin cekung maupun cermin cembung itu akan mengalami perbesaran atau akan semakin besar atau bahkan semakin kecil, atau bahkan bisa juga sama besar. Nah, itu bisa dilihat dari nilai M-nya. Di sini simbol perbesarannya pakai tanda M besar ya. M besar. Ini perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan ini ada 3 kemungkinan ya. Kalau dia jika M lebih dari 1 itu maka diperbesar. Artinya bayangannya diperbesar. Kalau M-nya sama dengan 1, maka artinya bayangannya sama besar. Kalau M-nya kurang dari 1, maka artinya bayangannya diperkecil. Oke. Ngerti ya? Nanti akan kita lihat di soal lebih jelasnya. Ini bisa pakai rumus M sama dengan S aksen per S, jarak bayangan dibagi jarak benda, atau pakai H aksen per H, tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Jadi bisa pakai salah satu ya, bisa pakai ini atau bisa pakai M sama ini. Jadi ini ditutup ya. Jadi ada 2 kemungkinan, M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Nanti dilihat di soalnya itu ada. Nah, oke. Kita langsung ke contoh soal. Ini saya sudah buatkan contoh soal ya. Contoh soal untuk cermin cekung. Sebuah penghapus tingginya 1 cm berada di depan cermin cekung dengan titik fokus 2 cm. Apabila penghapus berada di jarak 3 cm, tentukan A. jarak bayangan, B. perbesaran, C. tinggi bayangan, D. sifat bayangan. Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Oke, dari keterangan ini kita bisa peroleh diketahuinya apa saja. Sebuah penghapus tingginya 1 cm, berarti ini adalah tinggi benda atau H 1 cm. Berada di depan cermin cekung. Ya, ingat-ingat cermin cekung berarti dia fokusnya positif apa negatif? Positif ya. Dikasih garis bawah bahwasanya ini cermin cekung positif biar nggak lupa. Titik fokusnya 2 cm, berarti ini F sama dengan 2 cm. Tulis F sama dengan 2 cm. Apabila penghapus berada di jarak 3 cm, berarti ini jarak benda 3 cm. Tentukan A. jarak bayangan. Oke, kita akan menentukan jarak bayangan. Berarti yang pertama kita cari adalah S aksen ya. Jarak bayangan itu S aksen. Pakai rumus yang pertama tadi. Pakai rumus yang ini. Kita tulis ulang dulu ya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F nya 2 cm ya. Positif kita biarkan positif karena ini adalah cermin cekung. 1 per 2 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per S aksen. Oke, paham ya? Masukkan dulu, kemudian kita pindah ya, dipindah 1 per S aksennya, atau 1 per 3 nya dipindah ke kiri juga boleh, atau 1 per S aksennya berada di kiri, kemudian 1 per 2 nya ke kanan juga boleh, kan sama aja. Saya ubah kayak gini aja biar sampean nggak bingung. 1 per 2 kan tetap ya, 1 per 3 nya ke kiri jadi negatif, ini tetap 1 per S aksen. Paham ya? Karena ini bentuk pecahan maka kita harus samakan penyebutnya.
disamakan penyebutnya 2 dan 3, KPK-nya ketemu di 6. Berarti ini 3 ya. 6 bagi 2 kan 3, 3 kali 1 3, dikurangi 6 bagi 3 kan 2, 2 kali 1 2. 3 dikurangi 2 1, 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen. Karena kita carinya S aksen, lah ini ketemunya 1 per, maka kedua-duanya kanan sama kiri harus dibalik. Jadi S aksen sama dengan 6 cm. Oke. Jadi jarak bayangannya 6 cm. Yang A sudah ketemu. Oke, kita lanjut yang B. Yang B tadi perbesaran, berarti kita cari M ya, cari M. Kita pakai yang mana? Mau pakai yang S aksen per S atau H aksen per H? Karena kita punyanya adalah S aksen sama S, maka kita pakai yang S aksen per S. S aksennya berapa tadi? 6 per S-nya berapa? 3 ya. Berarti 6 per 3 sama dengan 2. Satuannya perbesaran itu kali ya. Jadi 2 kali. Karena ini 2 itu lebih dari 1, maka bayangannya mengalami perbesaran. Jadi bendanya akan diperbesar 2 kali lipat daripada ukuran semula. Seperti itu. Yang C, tinggi bayangan. Ini dicari H aksen. Kita sudah dapat M, kita pengen dapat H aksen, berarti pakai rumus ini aja. M sama dengan H aksen per H. M nya tadi berapa? 2. H aksen dicari hanya diketahui tadi tinggi bendanya 1. Maka H aksen sama dengan 2 kali 1 2. 2 apa? Senti. Oke. Kemudian yang terakhir yang D, sifat bayangan. Untuk menentukan sifat bayangannya, kita harus tentukan benda ini maya atau nyata, ya, maya atau nyata. Tadi di sini diketahui jarak S-nya 3 cm, berarti dia S-nya 3 cm, kemudian fokusnya 2 cm. Kira-kira ini bendanya di ruang berapa? Coba lihat. Fokusnya 2. Ya. S-nya 3, berarti bendanya kira-kira ada di ruang 2. Di ruang 2 di sini ya. Di sini bendanya. Bayangannya ternyata dia ada di 6 cm. 6 cm ya. Bayangannya di 6 cm. Ini 2, berarti ini 4, ini 2 cm, ini 4 cm. Kalau tadi bendanya di 3 cm, berarti bendanya di sini, bayangannya di 6 cm. 6 cm kira-kira di sini ya. Ini 6 cm. Ini bayangannya di sini. Ya, ini benda, ini bayangan. Nah, ini bayangannya sifatnya maya atau nyata kalau seperti ini kemarin. Karena dia berada di depan cermin, ya, maka bayangannya ya nyata ya. Bayangannya nyata. Itu kan kelihatan terbalik. Kemarin kita sudah mencoba melihat bayangan ketika berada di ruang 3 ya, dia bayangannya adalah nyata. Nyata gandengannya terbalik. Kemudian diperbesar atau diperkecil, kita lihat M-nya. M-nya 2 kali ya. Tadi kalau lebih dari 1 berarti diperbesar. Oke, ini sifatnya berarti nyata terbalik diperbesar ya, nyata terbalik diperbesar. Nih. Ini soal yang pertama udah selesai.
Kita lanjut ke soal kedua, cermin cembung. Tadi cermin cembung, cermin negatif ya, saya kasih tanda di sini biar nggak lupa. Ini ada contoh, sebuah benda diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang berfokus 6 cm. Di manakah letak bayangan yang terbentuk? Diketahui sebuah benda diletakkan 4 cm, berarti ini S bendanya ya. 4 cm, kemudian di depan cermin cembung ya, hati-hati fokusnya negatif, fokusnya 6 cm, kasih tanda minus. Di manakah letak bayangan yang terbentuk? Berarti yang dicari adalah S aksen. Kita hitung pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/6 sama dengan 1/4 ditambah 1/S aksen. Oke ya, sama kayak tadi langkahnya. 1/4-nya kita bawa ke kiri jadi negatif, 1/S aksennya tetap 6 sama 4 ketemu di angka 24, atau kebanyakan ya 12. Ini 2 berarti min 2 min 3 min 3 S aksennya berarti dibalik min 12/5 cm. Oke, nah ini kan benda kok bayangannya kok negatif ya, padahal kan di sini panjang itu kan nggak ada satuan negatif di sini, artinya bayangannya dia itu berada di sini, berada di ruang 1, 2, atau 3, atau di dalam cermin. Jadi negatif di sini ini menandakan sifat bayangan. Jadi kalau ditanya di manakah letak bayangannya, letak bayangannya itu di jarak 12 dibagi 5 2 12 bagi 5 2 koma ya,